kronologis dia bisa terjadi tawuran kumaha Pak Satpam? Awal mula kita mah kesini kan lagi jaga, kebetulan ada korban dari tol KM 38 tadi ya, korban pelemparan yang kecelakaan pelemparan ini ya, bocah-bocah itulah tawuran dibawa ke sini untuk korbannya. Ternyata ini yang di dalam itu korban itu bukan korban yang tim bola, bukan supporter. Ternyata dia itu tujuannya mau ke Pangandaran katanya, mau wisata. Terus dibawa ke IGD. Mungkin ada itu tadi motor yang 4 motor tuh ya lewat. Pas pisan yang di belakang ada bis tuh, bis supporter. Pas dia di depan situ berhenti, dekat rumah sakit, yang depan bis itu tuh parkiran. Nah itu diteriakin tuh yang di mobil itu, pas diteriakin dia nyerang. Akhirnya apa? Lari orangnya ke sini. Nah kita di sini repot nih. Dia nyerang ke sini yang di mobil semua Pak. Terus saya tanya, anggota saya Linmas. Linmas itu lagi jaga. Dia lagi jaga kan, lagi jaga alat berat. Itu ada yang kena dipukulin ya, saya lihat di situ. Linmas mungkin ini ya mengamankan. Dihajar pula Linmas juga yang mengamankan. Pakai botol sih kata keterangannya. Setelah saya di sini lagi amankan kalau ada pasien yang lain Pak. Terus ini apa sebenarnya? Itu yang itu tuh yang telepon tuh. Yang ini mah dia yang orang selewat mah, yang diteriakin awal mah. Berarti patroli belum ada, cuma bagi ya langsung saya bersikap gas telepon ke Babinmas setempat ya, beserta komandan saya, koordinator saya di sini untuk bisa membantukan pengamanan di area rumah sakit. Ya tadi makanya ya tolong para pemuda generasi muda ya, kan ini udah ada himbauan dari Pak Gubernur itu, apalagi anak sekolah saya lihat korbannya ya itu kan udah ada jam ketentuan keluar malam itu hanya dibolehkan jam 21 ya, berarti jam 9 malam itu anak sekolah itu jangan keluar ya, jangan keluar rumah, harus masuk rumah gitu ya. Nah ini resikonya ya, gara-gara keluar rumah terus ada orang lewat ya, apalagi dia mengeluarkan kekecewaannya, kalau yang didukungnya kalah pasti itu akan menimbulkan ya kekecewaan ya, bisa terjadi ya tadi salah sasaran ya. Mudah-mudahan ini kejadian ini jangan sampai terjadi lagi ya. Semua pihak harus ya semua pihak itu harus bekerja sama dalam pengamanan di wilayah masing-masing, dan semua orang itu ya tadi ikut mana kepada orang tuanya ya, tolong ya lebih ekstra lagi dalam pengawasan terhadap anak-anaknya, apalagi di usia remaja ya, jangan sampai terjadi begini. Siapa yang rugi? Kan kasihan tadi saya lihat orang banyak datang yang lebih kasihan lagi anggota saya ya, bagi pengamanan alat berat yang punya negara yang Jawa Barat jadi sasaran. Nah itu ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Coba Bu, saya mau tanya, korban ini kan 3 orang, 1 anggota Linmas ya, lagi menjalankan tugas menjaga alat berat ya, yang lagi pekerjaan pembongkaran bangli-bangli yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat sama PP. Terus yang 1 lagi emang itu anak muda ya, itu dari Kelari. Nah, saya mau tanya, apakah orang tersebut ini bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan? Ya, mohon dijelaskan juga. Kalau misalnya dari saya pribadi, dari pihak rumah sakit juga, tadi kita udah konfirmasian Bapak kalau untuk BPJS Kesehatan sendiri, karena ini 3 pasiennya jatuhnya kriminal ya Pak ya, jatuhnya itu maksudnya di geruduk gitu ya,
Ya, dikeroyok lah ya. Iya. Gitu, sama pihak yang nggak tahu ya. Iya. Nah itu nggak di-cover sama BPJS-nya Bapak. Oh, iya. Maksudnya jatuhnya jadi kriminal. Kalau kriminal itu tidak di-cover sama BPJS Kesehatan. Iya. Itu aja sih. Ya. Kalau dari saya. Oke, terima kasih penjelasannya. Kami Bapak. Karena saya juga, karena ini kan yang satu itu anggota saya Dimas ya lagi melaksanakan tugas, tentunya saya juga harus melaporkan ke gubernur ya. Terima kasih ya. Nah ini Pak, anggota Linmas yang lagi jaga alat berat Pak, kena lemparan botol ya. Ini korban yang lagi nongkrong ya. Ini yang diserang oleh supporter bola, katanya dari TJ Pak. Ini lagi ditangani oleh rumah sakit, pihak rumah sakit. Terima kasih Pak. Masih ada bangunan-bangunan yang masih berdiri, yang sebelah sana ya. Itu harus semua. Oh, yang di bawah itu. Iya. Itu tuh yang kelihatan dari sini tuh. Itu semua itu tanah Jasa Marga. Oh iya. Tempat parkir itu kan Jasa Marga. Ya bukan dibongkar, kita membongkar tanah Jasa Marganya. Itu kan masih ada warung-warung. Ya enggak? Nah itu bukannya apa-apa kalau nggak dibongkar, ternyata ada timbul kecemburuan sosial. Ya enggak, intinya tanah Jasa Marga itu harus kosong. Nah, itu karena itu ntar kan mau disesuaikan untuk drainase air ya, untuk penghijauan. Kalau masih dia berdiri ya susah itu. Iya. Nah ini aduh, Makin semangat ya Pak ya. ya semangat kalau saya bekerja mah harus nggak ada pantang mundurnya. Sebenarnya saya itu belum tidur. Ya. Dari kemarin itu saya sibuk terus, malam juga banyak orang yang mengadu kepada saya. Itu ya. Jam 2 saya mendapatkan laporan anak buah saya anggota Linmas yang lagi menjaga alat berat ini di sini katanya terjadi tawuran nih. Ya. Sampai tadi masuk rumah sakit. Itu. Sampai jam 3:30 saya baru pulang ke rumah ngurusin ini. Korban masih ada 2 lagi. Matanya masih merah Pak. Kades matanya masih merah. Kurang tidur. Ya, iya, gitu. Nah, makanya saya malam itu ya langsung saya laporkan. Nah, cuma saya ada kekecewaan ya. Tadi saya tanya ke rumah sakit bahwa yang Badu, gak balik ke mana mah? Jadi begini, saya ada kekecewaan ke pihak rumah sakit itu. Jadi harusnya gini, kita harus kedepankan pelayanan dulu. Ya. Kalau ketika ada korban, ya, mau siapa yang namanya manusia itu celaka atau lagi sakit, udah lakukan dulu tindakan itu ya. Jangan sampai nunggu-nunggu siapa yang bertanggung jawab. Makanya saya juga malam sedih gitu, kok ini masih dibiarkan, katanya dengan alasan siapa yang bertanggung jawab. Makanya saya malam-malam dulu juga ya, walaupun jam 2 malam saya datang gitu. Makanya saya berikan jaminan, udah kalau nggak ada yang bayar saya tanggung jawab itu. Tapi alhamdulillah langsung ditindak. Nah terus masalah BPJS ini perlu diklarifikasi ya, harusnya ya harus diperbaiki. Kan saya tanya malam itu, Bu, ini bisa nggak di-cover oleh BPJS? Kan BPJS itu dibayar oleh negara, ya nggak? Dan sekarang ini kan banyak programnya itu dari pemerintah, kebijakan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi itu, terus juga ada BPJS. Saya tanya, Bu, ini bisa nggak di-cover oleh BPJS? Ya tadi jawabannya, kalau masalah kriminal itu tidak bisa di-cover oleh BPJS. Nah itu yang saya rasakan. Sedangkan orang yang sakit itu kan tidak tahu posisinya di mana maupun di mana, ya nggak? Harusnya kalau untuk keadilan ya udah semua cover, jangan ada dipilah-pilah. Itu yang saya kecewa. Ya. Siapa sih orang yang pengen cilaka gitu enggak? Siapa sih orang yang pengen sakit gitu? Kalau masih dipilah-pilah, itu saya kekecewaan. Ya, saya udah jelaskan malam itu. Loh Bu, ini anggota Hansip Linmas saya lagi jaga alat yang negara, gitu.
alat berat dari Provinsi Jawa Barat yang lagi melaksanakan tugas ya pembersihan, pembongkaran bangli yang ada di Karawang Barat. Gitu. Ini jangan dilihat hansipnya, yang dilihat ini yang dijaga itu barang siapa? Barang negara. Iya enggak? Itu kan pengabdian, benar enggak? Ah, bapak-bapak juga tahu siapa sih hansip yang bayar? Iya enggak? Ah, gitu. Iya. Nah, saya di situ agak kecewa. Saya sih nggak jadi permasalahan kemarin debat gitu sama dia. Itu karena apa? Ya tadi saya mohon ini harus diklarifikasi supaya masyarakat itu ada kejelasan. Ya enggak? Kalau sekarang masih pilah-pilah, orang sekarat tadi biarkan, ya enggak? Nah itu harusnya nggak boleh. Iya, harus sesuai dengan pelayanannya. Visinya ada pelayan masyarakat, ya enggak? Nah itu aja kembalikan dulu. Jangan melihat, oh ini si kaya, ini si miskin apa? Jangan. Kalau untuk kesehatan udah samakan rata pelayanannya, ya enggak? Dan ujung-ujungnya nggak ada yang gratis, dibayar, ada yang di-cover oleh negara, ya enggak? Nah itu saya kecewa. Ya. Maaf, rumah sakit apa Pak? Persela ini belakang. Iya, karena kan kejadian malam itu di sini katanya ya. Iya. Itu ada anak-anak di sana lagi pada nongkrong. Nah, itu bis itu lewat katanya. Nah, lihat anak-anak turun. Dia itu lagi jaga di sini. Nah, yang satu dipukul sama botol, yang namanya Badru, yang satu Asir. Makanya tadi agak nangis juga, dia kepukul. Itu. Nah, itu yang saya sesalkan. Itu. Ramai juga Pak di media sosial saya lihat. Iya, makanya ini mohon ya ini semua pihak itu harus berperan. Iya. Ya, apalagi Pak Gubernur ini sudah memberikan himbauan bahwa anak-anak ya, anak-anak remaja itu tidak boleh keluar jam 9 malam itu harus sudah masuk rumah. Itu himbauan yang baik. Jelas-jelas masih anak remaja Pak ya. Nah, masih anak remaja, ada yang 17 tahun, ada yang 14 tahun. Untungnya bukan warga saya, warga Kelari, Kecamatan Kelari. Makanya kemarin tuh saya kesulitannya ya udah ada Babinsa Koba koordinasi dengan bukan kecamatan ke Polsek lah. Itu. Nah, tapi tadi saya tanya, ini dari pihak keluarga kayaknya belum tahu. Nah, itu kan kasihan juga. Ya enggak? Nah, sampai saat ini pihak keluarga kan belum tahu, belum datang. Coba kalau dia enggak diobatin, seperti apa nasibnya? Iya enggak? Nah, itu. Nah, saya jangan nunggu-nunggu ya. Itu. Saya sebenarnya kejadian itu bukan 1 kali 2 kali, emang dari dulu seperti begitu. Ya. Kalau ada uangnya cepat gitu. Itu manusia ya sifatnya. Gitu. Kalau nggak ada uangnya ya gini aja nyantai gitu. Beda dengan saya. Ya karena saya punya beban, punya tanggung jawab terhadap negara, saya digaji oleh negara, ya tetap semangat. Walaupun dihujat, di apa ya itu hal yang biasa gitu. Ya enggak? Kalau bicara capek ya tadi semua capek orang itu. Tapi saya mah berpikirnya bagaimana umur saya udah tua ya, supaya apa? Saya punya ilmu, punya pemikiran, punya tenaga bermanfaat terhadap masyarakat banyak. Udah gak ada embel-embel lain. Itu ya. Nah ini ya tadi intinya saya ini coba ya diperbaiki lagi kinerja tentang kesehatan, pelayanan terhadap masyarakat ya. Ini itu saya bukannya ini fakta ya. Semua yang saya ucapkan saya masih sesuai dengan itu. Ada saya langsung konfirmasi kepada pihak rumah sakitnya, ada di TikTok saya beritanya. Itu kan jawaban mereka, saya tidak mengada-ngada gitu ya. Itu intinya semua keselamatan manusia itu, apalagi ini untuk kesehatan, ya cobalah kita jangan berpikiran mana si kaya, mana si miskin. Ya, kita harus berpikiran, loh kita menyelamatkan nasib manusia, ya enggak? Nyawa manusia itu dulu, iya, itu. Iya, tindakan dulu itu yang saya harapkan. Kalau sudah ada tindakan kan, ntar kalau orangnya udah sadar, ya, udah mulai mendingan apa, kan bisa kita bicarakan. Ya enggak? Di situ kan, ntar kalau dia nggak ada keluarganya, kan tinggal menghubungi pihak pemerintahan desa. Pihak pemerintahan desa tinggal koordinasi dengan kecamatan, dengan kabupaten atau sampai gubernur. Itu. Kenapa malam saya itu langsung laporan ke Pak Gubernur? Karena anggota saya ini lagi jaga alat berat dari Provinsi Jawa Barat. Wajar saya melaporkan ke sana, ya nggak? Sampai sana Pak, udah berapa KDM? Apa ya? Laporannya udah. Oh udah, itu ya insya Allah ya semua. Karena ya tadi, ya itu. Mantap Pak Kades.
Semangat terus. Iya, jadi saya mah tadi harapan saya semualah kita kerja ini untuk membantu masyarakat itu. Ya mari kita sama-sama benahi. Ya enggak? Saya tidak bisa menyalahkan seseorang. Intinya yuk kita sama-sama apa sih Kang kekurangan-kekurangan itu kita perbaiki. Nah, itu aja ya. Oke.